Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi, peserta pelatihan dasar CPNS Provinsi Jawa Barat tahun 2025 Angkatan 10, kelompok 3 dengan NDH 15. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait mengenai tugas hari ke-8 pelatihan dasar CPNS Provinsi Jawa Barat tahun 2025, yaitu terkait profil instansi tempat saya bertugas, yaitu Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2017 tentang tugas pokok dan fungsi UPTD di lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Tugas pokok Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat adalah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, meliputi sub-urusan jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Sedangkan fungsi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat adalah yaitu penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam sub-urusan jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang yang menjadi kewenangan provinsi. Lalu penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam sub-urusan jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang yang menjadi kewenangan provinsi. Lalu yang ketiga yaitu penyelenggaraan administrasi dinas, yang keempat penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas, dan yang kelima adalah penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Struktur organisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang kedudukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jawa Barat. Secara umum, struktur organisasinya terdiri dari yaitu pimpinan yang dikepalai oleh kepala dinas, lalu juga ada unsur pembantu pimpinan, di mana dikepalai oleh sekretaris dinas, di mana sekretaris dinas ini membawahi subbagian perencanaan, keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian. Lalu adapun bidang-bidang teknis, yaitu bidang pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan, bidang tata ruang, bidang teknik jalan, dan bidang jasa konstruksi. Lalu pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat pun terdapat unit pelaksana teknis daerah, yaitu UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 1 sampai dengan 6, membawahi beberapa kabupaten kota di Jawa Barat. Dan adapun UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi. Dan juga terdapat kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga fungsional seperti perencana, pengawas jalan dan jembatan, teknik jalan dan jembatan, penata kelola jalan dan jembatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tugas pokok dan fungsi penata kelola jalan dan jembatan ahli pertama. Berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2021, tugas pokok dan fungsi penata kelola jalan dan jembatan ahli pertama adalah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan jalan dan jembatan. Kegiatan penyelenggaraan jalan dan jembatan ini terbagi menjadi beberapa sub-unsur tugas jabatan, yaitu perencanaan umum jalan dan jembatan, di mana meliputi pengkajian dan penyusunan rencana jaringan jalan, jembatan atau terowongan, dan penyusunan prastudi kelayakan dan studi kelayakan pengembangan jalan. Lalu yang kedua yaitu ada perencanaan teknis jalan dan jembatan yang meliputi penyiapan rekomendasi teknis untuk preservasi dan pembangunan jalan, lalu perencanaan teknis jalan, jembatan atau terowongan, lalu pengadaan barang dan jasa, meliputi pengadaan jasa konsultasi, jasa konstruksi, barang alat berat dan alat pengujian, serta alat penunjang lainnya. Lalu ada juga penyusunan perjanjian pengusahaan jalan tol. Itu khususnya untuk yang berada di Kementerian Pusat, di Kementerian PU. Lalu yang ketiga yaitu ada pelaksanaan jalan dan jembatan, di mana meliputi pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan atau terowongan, pelaksanaan sistem manajemen keselamatan, pelaksanaan kegiatan analisis sesuai dengan tarif tol. Lalu ada yang keempat yaitu pengawasan jalan dan jembatan, di mana meliputi pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal jalan, lalu pengawasan dan pemantauan pelaksanaan konstruksi jalan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan bagian-bagian jalan, pengawasan dan pemantauan operasi dan pemeliharaan jalan. Lalu yang kelima ada pembinaan dan pengaturan jalan dan jembatan, di mana meliputi pelaksanaan bimbingan strategi penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan jalan, jembatan atau terowongan,
pelaksanaan bimbingan dan layanan terkait perencanaan teknis jalan, jembatan, atau terowongan, pembinaan dan pengelolaan data leger jalan, pembimbingan pelaksanaan jalan, pelaksanaan uji layak fungsi keselamatan jalan, dan pelaksanaan kegiatan pengambil alihan hak pengusahaan jalan tol yang sesuai atau gagal pelaksanaan konsesi. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang memiliki sejumlah aplikasi-aplikasi layanan yang dapat diakses oleh khalayak publik. Di antaranya yaitu 1. Teman Jabar atau Sistem Informasi Jalan dan Jembatan Jawa Barat merupakan sebuah platform resmi di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dalam menyediakan informasi seputar kebinamargaan secara elektronik. Pengembangan aplikasi bertujuan untuk membantu dan memudahkan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dalam mengelola dan memonitoring kegiatan pembangunan hingga pemeliharaan jalan maupun jembatan pada ruas jalan provinsi. Lalu yang kedua ada Wargi Jabar, di mana Wargi Jabar ini merupakan media sistem informasi dan komunikasi penataan ruang oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Wargi Jabar dibangun untuk menunjang penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Jawa Barat yang meliputi sinkronisasi database penataan ruang, pembinaan sistem informasi, dan komunikasi penataan ruang. Lalu yang ketiga ada Sapa Warga, di mana pada aplikasi ini aduan warga merupakan sarana bagi masyarakat Jawa Barat untuk menyampaikan keluhan, masukan, atau laporan terkait berbagai masalah di Jawa Barat melalui Sapa Warga. Dengan menggunakan fitur ini, warga dapat dengan mudah mengungkapkan permasalahan yang mereka hadapi seperti infrastruktur jalan yang rusak, layanan kesehatan yang kurang memadai, atau isu lingkungan. Lalu yang keempat, ada media sosial Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang seperti Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Masyarakat dapat melihat update proses pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang sehingga proses pekerjaan dikerjakan secara transparan kepada publik. Menuju Smart ASN, aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing di era digital, ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan baik oleh individu ASN maupun instansi pemerintah. Berikut adalah langkah-langkahnya, yaitu 1. Penguatan integritas dan nilai dasar, di mana diharuskan menanamkan nilai-nilai berakhlak, dan juga menghindari praktik KKN serta menjaga etika profesi ASN. Yang kedua, peningkatan kompetensi dan profesionalisme seperti mengikuti pelatihan, diklat, workshop, dan pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatan. Lalu bisa juga memperkuat kompetensi digital untuk mendukung transformasi pemerintah berbasis elektronik dan juga membiasakan diri belajar sepanjang hayat atau lifelong learning. Lalu yang ketiga ada pemanfaatan teknologi informasi di mana menguasai literasi digital untuk pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien. Lalu yang keempat ada adaptif terhadap perubahan di mana kita harus menerima perubahan paradigma kerja mengikuti birokrasi yang modern dan juga harus responsif terhadap tantangan global seperti revolusi industri 4.0, Society 5.0, dan perubahan sosial. Lalu yang kelima ada kolaborasi dan networking, di mana harus membangun jejaring kerja lintas instansi, sektor, bahkan internasional. Dan juga mendorong kerja tim yang solid untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu yang keenam ada penguatan kinerja dan akuntabilitas, di mana kita harus bekerja berdasarkan target kinerja yang terukur dan jelas. Dan juga menerapkan sistem evaluasi yang transparan dan juga melaksanakan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan bebas pungli. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah membangun budaya inovasi. Karena kita harus membiasakan inovasi pelayanan publik agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, mengusulkan ide-ide baru dalam perbaikan tata kelola pemerintahan, dan juga mengikuti kompetensi inovasi ASN maupun inovasi pelayanan publik. Sebagai penutup, dengan kinerja Smart ASN, pembangunan dan pengelolaan jalan dan jembatan di Jawa Barat bisa lebih efektif, efisien, transparan, responsif, dan berkelanjutan, sehingga berdampak langsung pada peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.